Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Martulia Karjawati Jawa. Nama saya Ipista Jawa. Nama saya Seria Tati Jawa. Saya Wilda Masnari Duha. Baik, dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai salah satu dari pimpinan Desa Babujieuneu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pembangunan Pantai Baba Garuda. Maka untuk itu, mari kita simak videonya bersama. Apakah selama ini ada niat atau rencana dari desa untuk secara penglihatan kasat mata bahwa itu adalah salah satu potensi untuk dijadikan sebagai daerah wisata. Saat ini kami sedang berada di Pantai Baba Garuda yang berlokasi di Desa Babujieuneu, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Pantai ini disebut sebagai Pantai Baba Garuda oleh masyarakat setempat karena di pinggir pantai terdapat batu yang menyerupai paruh burung Garuda. Pantai ini hanya terkenal di Desa Babujieuneu atau sekitarnya saja dan belum diketahui oleh masyarakat luas. Seperti yang terlihat pada video ini, lingkungan sekitaran pantai masih terjaga kebersihannya. Suasananya masih sejuk karena banyak pohon yang tumbuh di sekitar pantai. Selain itu, pantai ini jauh dari jalan raya sehingga suasananya terhindar dari kebisingan kendaraan umum. Jalan menuju pantai ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar, sehingga sulit untuk dilewati. Kami menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kebersihan pantai dan tidak menebang pohon sembarangan agar suasana pantai tetap sejuk. Dan harapan kami kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Nias Selatan, supaya lebih memperhatikan pembangunan jalan, parkiran kendaraan umum untuk wisatawan, dan pondok-pondok di sekitaran Pantai Baba Garuda, serta mempromosikan Pantai Baba Garuda agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Baik, dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai salah satu dari pimpinan Desa Babujieuneu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pembangunan Pantai Baba Garuda. Maka untuk itu, mari kita simak videonya bersama. bagaimana menurut Bapak Pantai Baba Garuda itu apakah memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tempat wisata? Di mana pantai itu adalah memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah salah satunya dia memiliki batu-batu besar dan secara potensi sumber daya alam khususnya di bidang perikanan, di situ ada banyak gurita dan di situ banyak jenis ikan yang terkandung di dalamnya. Yang salah satunya lagi adalah di situ ada banyak lobster. Beberapa bulan yang lalu kita juga dari pemerintah desa sudah ikut terlibat dalam kompetisi-kompetisi di bidang pariwisata di tingkat kementerian, khususnya di bidang kementerian desa, di mana khususnya di pantai Desa Babujieuneu ini secara penglihatan kasat mata bahwa itu adalah salah satu potensi untuk dijadikan sebagai daerah wisata. Di mana keunikan daripada salah satu batu yang ada di situ, selain dia besar, keunikan tersendiri dia sering dikatakan seperti Baba Garuda kalau dia bahasa daerah Nias, di mana biasanya orang yang memancing di situ pada saat hujan deras, mereka bisa berlindung di situ, dan bahkan pada saat gelombang besar, mereka bisa naik di atas batu-batu itu, sehingga mereka bisa terbantu. Kira-kira dasar kita kalau seandainya dikatakan bisa nggak dijadikan sebagai potensi untuk bisa dijadikan tempat pariwisata? Yang jelas bisa, sangat kita dukung.
Apakah selama ini ada niat atau rencana dari desa untuk mengembangkan Pantai Bahu Garuda menjadikan sebagai tempat wisata? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya terkait dengan pengembangan daripada daerah wisata ini, pemerintah sebelumnya dan masyarakat sangat mendukung. Mereka memulai dari akses jalan, walaupun posisi jalan itu masih posisi sementisasi dan tidak sampai pada pinggir pantai, tapi upaya-upaya pemerintah sebelumnya pun hingga pada saat ini tetap kita upayakan bahwa kita harus mendukung sepenuhnya terkait dengan pantai itu dijadikan sebagai tempat wisata ke depan. Bagaimana menurut Bapak sebagai seorang pimpinan desa di sini, apakah terpikirkan untuk menjadikan Pantai Bahu Garuda ini sebagai tempat wisata? Ya, terkait dengan pikiran atau planning ke depan sebenarnya kita sudah ada ke sana. Kenapa? Di berbagai pantai sebenarnya hanya digemari oleh masyarakat adalah pantai polos yang dalam arti adalah tidak ada batunya. Tapi kita ambil satu keunikan di salah satu tempat pariwisata atau di Bawah Garuda ini. Kenapa harus saya cenderung ke sana sebenarnya? Keunikan daripada batunya. Karena di bawah batu itu kalau kita menyelam itu sangat unik kali. Dan selain daripada batu itu, di situ ada banyak lagi potensi. Yang salah satunya adalah rumput laut. Di situ banyak jenis rumput laut. Sebelumnya juga sudah kita promosikan di tingkat Kementerian Perikanan, karena kebetulan saya posisi latar belakang perikanan juga, urusan perikanan. Saya sudah sampai di kementerian, cuman kondisi alamnya pada saat ini, kesadaran daripada masyarakat itu terhadap menjaga potensi itu tidak ada. Yang salah satunya, yang seyogianya, yang ada rumput laut ini, tidak boleh sembarangan dibuang sampah. Tapi itulah yang membuat hal-hal negatif terkait dengan potensi yang ada di bidang pariwisata. Kalau seandainya dikembangkan, itu kalau rumput laut itu harganya cukup luar biasa. Bagaimana strategi Bapak dan bagaimana apa yang akan Bapak lakukan untuk mempromosikan Pantai Bahu Garuda ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat? Kita ada rencana di situ membuat pekan tersendiri, di mana hasil nelayan yang di sana itu boleh diperjualbelikan di sana juga. Nah, itulah planning yang sudah kita bangun, dan biar sekalian masyarakat atau orang-orang yang lewat di sekitar itu tahu bahwa di situ ada pantai. Nah, itulah salah satu cara kita ke depan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini adalah sudah zaman digitalisasi, di mana suatu tempat itu dikenal mungkin melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui web, apalagi blogger. Kita promosikan secara YouTube di mana channelnya adalah seputar desa. Dan selanjutnya kita sudah juga promosikan melalui web desa Bawah Cihana, di mana web itu adalah bawahcihana.com. Nah, salah satu di web itu sudah kita buat di situ adalah potensi desa. Yang ada di desa Bawah Cihana itu adalah pantainya yang cukup luar biasa. Dan bahkan upaya yang sudah kita lakukan, sudah kita datangkan alat berat, beko, kita masukkan di situ supaya ke depan bisa kita masuk bot. Bot itu bisa lewat di situ, batu-batu yang agak kecil itu sudah kita singkirkan, dan kemudian apabila ke depan dia maju, ya setidaknya bisa kita main bot-bot juga. Yang dalam arti di sekitar Kecamatan Lausa ada pulau terdekat di situ, yang namanya adalah Semambawa. Siapa tahu ada orang yang mau juga naik bot menuju Semambawa, maka bisa kita ini dan persiapkan. Itulah yang sudah kita siapkan. Apakah ada kendala yang Bapak hadapi pada saat berencana ingin mengembangkan Pantai Garuda ini? Ya, terkait dengan sebuah kendala itu adalah bukan hal yang asing lagi bagi kita. Semua itu adalah pasti ada. Yang salah satunya adalah yang tidak bisa kita hiraukan, kearifan daripada lokal itu sendiri. Di mana masyarakat yang menganggap itu pantai, kalau di atas umur kita itu satu dulu hanya dijadikan sebagai tempat yang menjurus ke hal-hal yang negatif. Nah, itulah salah satunya. Kedua, sebagian besar masyarakat itu tidak sadar dengan adanya pariwisata di sekitar desa Bawah Cihana, khususnya di Bawah Garuda ini. Itu sebenarnya menimbulkan yang namanya pendapatan masyarakat itu sendiri, di mana bisa terjadi jual beli,
di mana bisa terjadi sewa menyewa dan sebagainya. Maka tetap kita memberikan masukan-masukan melalui jalur masyarakat, melalui jalur lembaga yang ada, melalui jalur kawan-kawan perangkat desa. Nah, itulah kira-kira terkait dengan kendala yang terhambat terkait dengan itu. Ditambah lagi anggaran yang dibatasi oleh COVID-19 dalam pembangunan lokasi pariwisata itu sendiri. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk kami wawancarai dan terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami mengenai perkembangan dari Pantai Baru Garuda ini. Kami juga membantu dalam mempromosikan Pantai Baru Garuda ini. Nah, harapan kita supaya juga Pemda dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Selatan, khususnya adalah Dinas Pariwisata, bisa mengambil bagian yang dalam hal ini bisa didam dan bisa dirancang sebagaimana mestinya sehingga menjadi juga PAD daripada pemerintah kabupaten terkait dengan penghasilan yang ada di sekitar Desa Bahujiana, khususnya di pariwisata yang sering disebut adalah Bahu Garuda. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan ini, walaupun hanya sebatas ini. Saya yakin dan percaya dengan adanya kita bergandengan tangan, dengan adanya rekan-rekan mahasiswa, apalagi dengan adanya perjuangan-perjuangan ke depan, bahwa khususnya Pantai Garuda ini bisa maju ke depan. Terima kasih juga buat kawan-kawan sudah meluangkan waktu. Semoga hal ini adalah dapat menjadikan sesuatu hal yang lebih mantap buat kita, khususnya generasi muda. Sawagele, Yahobu. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bawozihono, kami mendapatkan informasi bahwa pemerintahan Desa Bawozihono memerlukan dukungan dari beberapa pihak. Dalam hal ini, dari masyarakat Desa Bawozihono, Dinas Pariwisata, dan terlebih-lebih dukungan dari pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kabupaten Nia Selatan, agar lebih memperhatikan Pantai Baru Garuda dan bergandengan tangan untuk membangun Pantai Baru Garuda menjadi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sekian dari perjalanan video kegiatan kami dalam mengeksplor Pantai Baru Garuda, kiranya dapat menggerakkan hati saudara-saudari untuk ikut serta dalam mempromosikan Pantai Baru Garuda agar harapan masyarakat dan pemerintah Desa Bawozihono dapat tersampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ya Allah.